Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para ikhwah, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta kajian akidah yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom dalam kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Baiklah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian akidah kita yang mana kita sampai pada halaman yang ke-63 dari kitab Al-Qaulul Mufid karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Yang mana pada hari ini kita akan membahas syahadat persaksian bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya, ini potongan dari hadis ya, penggalan dari hadis yang sudah kami jelaskan, yang sudah kami bacakan pada pertemuan yang lalu. Ya, tapi tidak mengapa saya bacakan lagi hadisnya. Ya, yaitu bunyi hadisnya begini ya, sebagaimana yang saya eh, postingnya di layar Zoom ini, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan seterusnya. Ya, itu isi hadis ini ya, yang lengkapnya yang terhadap kaca ini, bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasul, dan kalimatnya yang Allah kirimkan kepada Maryam, dan ruh berasal dari Allah, ya, dan bersaksi bahwasanya surga adalah hak, adalah benar, neraka adalah benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga, ya, bagaimanapun amal yang dia kerjakan. Ya, bagaimanapun amal yang dia kerjakan selama dia betul-betul persaksiannya kepada Allah adalah yang benar, persaksiannya kepada Nabi Muhammad SAW juga benar, dan ya seterusnya, maka Allah akan memberikan ganjaran surga bagaimanapun amal yang dia kerjakan selama di dunia. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, baiklah, pada hari ini kami akan menjelaskan tentang makna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya, bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ya. Muhammad adalah anak dari Abdullah, Muhammad ibnu Abdullah. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anak dari Abdullah. Ya, Abdullah ini anak daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Ya, jadi Abdul Muttalib yang keturunan dari Quraisy. Ya, jadi Nabi Muhammad ini adalah suku Quraisy. Quraisy itu salah satu kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Itu secara singkat tentang bapak dan kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamun nabiyyin, yang penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak lagi nabi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah SAW adalah khataman nabiyyin, ya, yaitu penutup semua para nabi. Jadi kalau ada seseorang yang mengaku sebagai nabi yang sekarang ini, misalnya seandainya ada orang yang mengaku sebagai nabi, maka itu adalah nabi palsu. Maka itu adalah nabi palsu yang tidak bisa diterima. Karena apa? Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ya, oleh karena itu kalau ada yang mengaku sebagai nabi, siapapun dia, maka tidak akan diterima pengakuannya. Yaitu dikatakan sebagai nabi-nabi palsu. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya. Kemudian bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Apa maksud sini hamba? Maksudnya hamba Allah, Nabi Muhammad itu bukan sekutu bagi Allah. Ya, dia bukan, tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, tidak memiliki sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Sifat ketuhanan Allah, yaitu Allah menciptakan, Allah yang menguasai, dan Allah yang mengatur. Itu sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, atau sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Nabi Muhammad tidak bisa menciptakan, sedikit pun tidak bisa menciptakan, ya, apalagi alam semesta ini. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak memilikinya alam semesta. Ya, tidak memiliki, bahkan dirinya pun tidak, beliau tidak memiliki apa lagi bisa menguasai orang lain atau memiliki orang lain. Ya, karena Nabi kita pun juga meninggal dunia sebagaimana dengan manusia-manusia lain yang tidak bisa memiliki dirinya sendiri. Ya. Kemudian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengatur ini alam semesta, tidak memiliki hak kemampuan untuk mengatur alam semesta ini. Ya, tidak memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta ini. Ya, jadi itulah maksudnya hamba. Hamba artinya hamba, ya, bukan Tuhan. Ya, jadi ada yang namanya disembah, ada namanya yang menyembah. Jadi kita ini sebagai penyembah. Jadi Muhammad itu adalah hamba yang menyembah. Sedangkan Allah itu adalah yang disembah, ya, yang diibadahi. Itu, jadi kita harus bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba, bukan Tuhan, ya. Jadi itu, jangan kita memposisikan Nabi itu seperti Tuhan atau sama dengan Tuhan, ya, atau selevel dengan Tuhan. Tidak, Nabi kita Muhammad SAW tidak memiliki sifat-sifat tadi, sifat-sifat ketuhanan tadi, tidak menciptakan, tidak memiliki atau menguasai, dan tidak mengatur ini alam semesta. Ya, contohnya saja Nabi Muhammad SAW pun dalam perang Uhud pun beliau terluka. Ya, seandainya beliau bisa menguasai dirinya dan menguasai orang lain, maka beliau tidak akan terluka dalam peperangan. Ya, bahkan beliau pun meninggal dunia. Ya, jadi yang berhak menjadi Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang satu-satunya zat yang menciptakan, yang memiliki dan menguasai, dan yang mengatur semua alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Muhammad SAW adalah hamba sama seperti kita. Ya, beliau juga makan dan minum sama seperti kita. Beliau juga menikah, memiliki keturunan dan seterusnya. Beliau juga sakit, bahkan beliau juga wafat. Ya, sedangkan Allah tidak pernah wafat, Allah tidak pernah mati. Ya, Allah tidak pernah mati. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah, apa namanya, surah, dalam dari ayat kursi itu, ya, Allah Subhanahu wa taala itu hidup terus, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, dialah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, al hayyu al qayyum. Artinya al hayyu itu yang maha hidup, yang tidak pernah didahului dengan kematian atau ketiadaan, dan tidak pernah mati selama-lamanya. Ya, berbeda dengan manusia. Manusia ini di dunia ini akan mati. Lambat laun akan pasti mati, meskipun nanti akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat dalam keadaan hidup. Ya.
Meskipun juga di dalam kubur juga dia akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya. Adapun jasadnya mati tapi ruhnya tetap hidup. Ya, ikhwatal Islam azakumullah, ini yang harus kita yakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW yaitu hanyalah hamba, dia bukanlah sekutu bagi Allah dan tidak selevel dengan Allah dan tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Tapi ingat, Nabi Muhammad itu meskipun hamba, beliau rasul. Makanya ini harus dilanjutkan nih persaksian hamba dan rasul. Itu maksudnya apa? Maksudnya Nabi itu utusan Allah. Ya, dia yang membawa risalah ya dari Allah, misi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keberadaan Nabi Muhammad itu bukan cuma sekedar beliau manusia makan dan minum berketurunan, tidak, tapi beliau membawa misi, membawa risalah, membawa visi dan misi. Yaitu apa? Visi dan misi beliau itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW ini adalah hamba dan rasul, ini harus. Jadi hamba artinya dia bukan Tuhan, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, tapi beliau rasul. Artinya bukan cuma hamba biasa, tapi rasul. Itu apa? Dia diberikan amanah oleh Allah untuk membawa risalah ini. Yaitu apa? Risalah Islam. Ya, inilah kelebihan daripada Rasulullah SAW. Beliau bukanlah orang yang gila, orang pendusta, bukan. Beliau tidak membuat syariat tersendiri. Beliau tidak mengambil daripada dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, cerita-cerita orang terdahulu, tapi betul-betul risalah yang beliau bawa itu Al-Quran itu dan Sunnah itu betul-betul bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah hikayatkan, kisahkan bagaimana keadaan Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Najm. Dan Nabi Muhammad itu bukanlah yang berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sabda-sabda Nabi itulah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik dari baik berupa Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi Nabi tidak pernah berkata dengan hawa nafsunya, tidak pernah membuat hukum-hukum sesuai dengan hawa nafsunya. Murni betul-betul beliau menyampaikan apa yang diperintahkan Allah kepada itulah Rasul. Jadi Rasul itu pilihan. Allah memilih mengangkat Nabi dari sekian jumlah manusia. Ya, Allah memilih Nabi untuk menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan utusan ini pasti ada misi yang sangat besar yang dia emban. Itu apa? Risalatul Islam, yaitu mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam, mengajak manusia untuk menerapkan Islam yang sesungguhnya. Ya, udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini yang harus kita perhatikan bersama, bahwasanya Nabi Muhammad meskipun beliau hamba sama dengan kita, tetapi beliau ada plusnya, yaitu sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu utusan Allah yang membawa misi risalah Islam, risalah tauhid, mengajak manusia untuk masuk Islam, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Karena itulah kejayaan, kesuksesan manusia tatkala manusia itu mau berpegang teguh kepada Islam, mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang artinya inna dina indallahi Islam. Ya, sesungguhnya agama di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dalam ayat lain Allah berfirman, jika engkau yang Muhammad menyekutukan Allah, mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah kepadanya, maka pasti saya akan hapuskan semua amalan-amalan. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi itu. Ya, jadi tugasnya Rasulullah SAW sebagai Rasul Allah adalah itu mengemban risalah Islam, membawa risalah Islam untuk menyebarkan risalah Islam kepada umat manusia. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba, ya, hamba yang yang diatur oleh Allah, ya, hamba yang diperintahkan oleh Allah, hamba yang dibebankan kepadanya untuk membawa risalah Islam, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka semua ciri-ciri
kemanusiaan itu ada sama beliau, ada pada beliau. Artinya ciri-ciri kemanusiaan, artinya manusia itu ya namanya sakit, ya lapar, minum, ngantuk, tidur, itu semua ada pada Rasulullah SAW. Ya, beliau juga ngantuk, beliau juga sakit, ya beliau juga tidur, beliau juga makan, ya jadi sama semua, ya sebagaimana manusia pada umumnya. Hanya saja beliau tidak memiliki akhlak yang buruk. Itu saja. Ya, beda dengan manusia. Kalau manusia itu ada akhlak yang buruknya, sifat-sifat yang buruknya. Adapun Nabi tidak. Nabi memiliki akhlak yang terpuji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh yang engkau yang Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Jadi akhlak beliau tidak perlu lagi diragukan tentang agungnya akhlak beliau. Ya, beliau memiliki akhlak yang mulia, sifat-sifat yang mulia. Tidak ada sedikit-sedikit pun akhlak-akhlak yang buruk dari beliau atau sifat-sifat yang buruk yang muncul daripada beliau. Yaitu tidak mungkin ada pada Rasulullah SAW. Karena Allah sendiri yang memuji bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah memiliki akhlak yang sangat terpuji. Tidak ada yang bisa menandingi akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita lihat buka sejarah ya atau buka hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana begitu tingginya akhlak Rasulullah SAW, sebagaimana Allah saksikan dalam Al-Quran, begitu juga para sahabatnya yang menyaksikan, yang hidup langsung bersama Rasulullah SAW, mereka menyatakan, ya baik secara kolektif atau secara person-person, mereka menyatakan bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul memiliki akhlak yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yang tidak bisa dibandingkan dengan akhlak-akhlak manusia yang lainnya. Ya. Namun perlu diketahui bahwasanya beliau itu adalah bukanlah Tuhan. Ya. Beliau juga sebagai hamba, yaitu beliau tidak memiliki tidak bisa memberikan manfaat bagi dirinya atau menolong mudarat dari terhadap dirinya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah." Katakanlah ya Muhammad bahwasanya aku, kata Muhammad, tidak bisa memberikan manfaat kepada diriku, begitu juga tidak bisa menolak mudarat terhadap diriku kecuali apa yang Allah kehendaki. Artinya Nabi Muhammad tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya kecuali apa yang Allah kehendaki. Nabi Muhammad juga tidak bisa menolak bala atau bencana atau musibah yang menimpa dirinya kecuali yang Allah apa yang Allah kehendaki. Ya, untuk terhindar dari musibah itu. Ya, sebagai contoh misalnya, ya Nabi tidak bisa memberikan manfaat bagi dirinya. Ya, contoh misalnya, sebagai contoh ya bahwasanya Nabi pernah difitnah, keluarga beliau pernah difitnah, ya difitnah oleh orang-orang munafik bahwasanya keluarga beliau ya atau istri beliau itu telah melakukan hal-hal yang tidak benar, ya eh, dengan sahabat yang lain itu fitnah itu, ya Nabi itu baru tahu nanti setelah turun ayat, baru tahu bahwasanya istri beliau itu Aisyah itu bebas dari tuduhan itu, dari tuduhan orang-orang munafik yang ingin mencemarkan apa namanya rumah tangga, merusak rumah tangga keluarga beliau. Itu nanti beliau tahu bahwasanya istri beliau itu bebas dari segala tuduhan itu, ya setelah turun ayat. Itu pun sudah berjelang beberapa hari itu baru turun ayat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak bisa memberikan manfaat bagi beliau. Ya, artinya beliau tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali apa yang Allah wahyukan kepadanya. Begitu juga beliau tidak bisa menolak bencana atau musibah yang menimpa beliau. Contoh dalam perang-perang, ya, contoh dalam perang Uhud, beliau itu kan berdarah. Disebutkan kalau tidak salah kepala beliau itu berdarah, luka, ya, berdarah, bahkan gigi beliau ada yang patah. Ya, begitu juga dalam ketika beliau hijrah ke Taif juga beliau dilempar batu oleh orang-orang Taif. Beliau juga berdarah juga itu. Betis-betis atau kaki-kaki beliau juga berdarah. Iya, ketika itu. Itu menunjukkan bahwasanya beliau tidak bisa menolak namanya mudarat yang akan menimpa beliau kecuali jika Allah menghendaki. Ya, kecuali Allah menghendaki maka tidak terkena beliau mudarat. Sebagaimana ketika beliau ingin hijrah ke Madinah kan beliau itu dikepung, ya, dikepung mau dibunuh oleh
para orang musyrik Mekah pada saat itu mau dibunuh di tengah malam. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak lain. Akhirnya beliau pun bisa keluar dari rumah dengan selamat, ya tanpa sedikit pun terkena sebatan pedang dan semisalnya. Itu menunjukkan kalau bukan karena kehendak Allah, maka Nabi kita eh, pasti akan mendapatkan musibah. Jadi yang bisa menolak musibah, yang bisa mendatangkan manfaatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini hanya sekedar berupaya dan berusaha dan berdoa saja, tapi yang menolong kita, yang memberikan perlindungan kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami tentang bagaimana sosok Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ya sekali lagi tekankan bahwasanya beliau adalah manusia sama seperti kita, hanya saja beliau adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan utusan Allah yang membawa misi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat manusia, yaitu misi la ilaha illallah, yaitu mengajak manusia untuk mengucapkan dan untuk menerapkan, mewujudkan, mengimplementasikan kalimat la ilaha illallah di muka bumi. Iya. Yang menyatakan bahwasanya Nabi itu adalah manusia sama seperti kita, hanya saja beliau mendapatkan wahyu, itu terdapat dalam surah Fussilat ayat 6. Surah Fussilat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku, kata Muhammad, hanyalah manusia seperti kalian. Manusia biasa seperti kalian. Hanya saja saya diwahyukan kepada Allah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelebihannya, yaitu beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada manusia tidak ada berhak yang disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi jika ada di sini disebutkan ya ada syair-syair itu yang gulu ya ekstrim ya. Di sini disebutkan ini ada syair ini terlalu ekstrim ini. Dalam syair ini menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib, mengetahui tentang catatan-catatan yang ada di Lauh Mahfuz, ya, mengetahui apa-apa yang ditulis oleh pulpen atau pena yang pernah Allah perintahkan kepada pena untuk menulis semua takdir makhluknya sampai hari kiamat. Ini adalah apa namanya? Adalah syair yang berlebih-lebihan, yang ekstrim ya. Memposisikan Nabi itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang gaib. Juga di sini disebutkan dalam syair ini dia meminta kepada Nabi untuk berlindung. Ya, artinya tidak ada yang bisa melindungiku kecuali engkau ya Rasulullah. Ini kan adalah perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Jadi minta perlindungan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita membaca tahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan atau godaan syaitan. Jadi sekali lagi ya, jadi sekali lagi yang memberikan perlindungan kita ya, yang memberikan perlindungan yang memberikan perlindungan kepada kita di dunia ini lebih-lebih di akhirat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, apalagi perkara-perkara yang apa yang tertulis di dalam mahfuz itu perkara yang gaib yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tidak mengetahui apa yang terjadi di lauh mahfuz itu. Ikhwat, kecuali apa yang Allah wahyukan kepada. Tapi jika Allah tidak wahyukan kepada Nabi, tidak sampaikan kepada Nabi, maka Nabi tidak mengetahui apa yang ada yang tercatat ya di Lauhul Mahfuz itu atau takdir-takdir manusia yang ada di Lauhul Mahfuz itu. Iya. Ibnu Rajab salah seorang ulama besar ya, dan ulama lain mengatakan mengomentari tentang syair ini yang ekstrim ini yang berlebihan. Beliau mengatakan syair ini tidak menyisakan sedikit pun hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menyisakan sedikit pun hak Allah Subhanahu. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala atau eh, ya hak Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Beliau hanya Allah lah satu-satunya yang berhak memberikan perlindungan
Yang kedua yang mengetahui perkara-perkara yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca daripada syair ini seolah-olah Allah tidak memiliki apa-apa, yang memiliki apa-apa hanyalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, yang mengetahui apa yang tertera di Lauhul Mahfuz, yang bisa memberikan perlindungan ya eh, yang bisa memberikan perlindungan dan seterusnya ya ketika terjadi apa namanya bencana-bencana padahal yang menolong kita yang memberikan perlindungan kita terjadinya bencana ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahu alam bisawab ya ini terkait tentang kritikan terhadap syair-syair yang gulu berlebihan menyikapi kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi kalau kalau begini syairnya berarti seolah-olah Nabi Muhammad itu lebih lebih tinggi daripada Allah, lebih di atas daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena menyebutkan bahwasanya semua itu miliknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, yang ada mahfud, beliau yang memberikan pertolongan ketika terjadi musibah-musibah. Kalau gitu, apa bedanya dengan eh, dia memposisikan Nabi itu lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syair yang apa namanya yang berlebih-lebihan yang gulu ya. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala al-ghulu sebagaimana Nabi bersabda wa iyyakum wal ghulu wa fid din kata Nabi. Ya, ya. Waspadalah kalian terhadap sikap dulu dalam perkara agama. Dan tidak boleh kita ekstrim dalam perkara agama ya. Ekstrim itu artinya melampaui batas, ya menyelisihi tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, La tatruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Janganlah engkau berlebihan bersikap kepadaku. Ya, janganlah engkau berlebihan bersikap kepadaku, kata Nabi, sebagaimana orang-orang Nasrani telah bersikap berlebihan terhadap Al-Masih Ibnu Maryam. Ya, orang-orang Nasrani kan berlebihan mengangkat Yesus sebagai Tuhan kan, anaknya Tuhan. Ya, anaknya itu Tuhan. Itu umat Nasrani meyakini begitu. Tapi ini berlebihan. Karena apa? Karena Allah tidak pernah mengangkat Isa Ibnu Maryam sebagai anak Allah, tidak pernah. Dalam Al-Qur'an Allah justru mensifati eh, bahwasanya Isa itu anaknya Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, sama dengan Nabi kita Muhammad SAW, hamba dan Rasulnya. Jadi Nabi Isa itu tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jadi Nabi Isa itu adalah hamba dia, namun dia adalah Rasulullah karena dia diberikan amanah oleh Allah untuk mengemban Rasul misi Allah untuk menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah kita berlebihan mensikapi Nabi. Jangan sampai kita mengangkat Nabi itu lebih tinggi daripada Tuhan atau selevel dengan Tuhan. Sebagaimana orang-orang Nasrani mengangkat Nabi Isa itu sama seperti Tuhan, bahkan atau anaknya Tuhan. Ini adalah perkara yang tidak dibenarkan dan menyimpang dan namanya gulu ya, ekstrimnya berlebihan karena sudah keluar dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Ikhwatal Islam, azakumullah ya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama ya tentang bagaimana kita mensikapi diri kita bersikap terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba kita lihat para sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi. Ya, orang yang sangat berjuang bersama Nabi, orang yang sangat membela Nabi dan seterusnya. Tetapi sahabat tidak pernah mengangkat memposisikan Nabi itu sama sebagai Tuhan atau selevel dengan Tuhan atau yang lebih tinggi daripada Tuhan daripada Allah, tidak pernah sahabat. Sahabat tetap menganggap Nabi kita Muhammad SAW sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Ya, jadi Nabi kita Muhammad SAW meskipun beliau memiliki namanya mujizat-mujizat ya, mujizat-mujizat, tetapi artinya itu mujizat adalah perkara-perkara yang di luar nalar manusia. Itu peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang luar biasa yang nalar manusia tidak sanggup untuk sampai ke sana memikirkannya. Tetapi itu adalah
mujizat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi untuk melawan orang-orang yang mengingkari Nabi. Ya, artinya Nabi memperlihatkan tuh mujizat-mujizatnya. Nabi pernah menunjuk bulan, lalu bulan terbelah. Lalu pernah juga Nabi keluar daripada tangannya air-air. Ketika itu sahabat kekurangan air untuk berwudu dan seterusnya. Nabi juga pernah artinya pernah beliau memasak makanan lalu makanannya semakin banyak jumlahnya yang tadinya kurang. Ini dinamakan mukjizat. Ya, bukan Nabi yang menciptakan dan seterusnya, tetapi Allah berikan kelebihan kepada Nabi ya agar untuk mengkanter orang-orang yang tidak mengakui kenabian Rasulullah SAW. Ya, karena ada juga orang-orang atau khususnya orang-orang musyrik yang mengingkari kerasulan Rasulullah SAW, yang tidak meyakini bahwa Nabi itu sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Makanya Allah berikan dia kelebihan namanya mujizat untuk mengkanter, untuk melawan orang-orang yang tidak meyakini daripada kerasulan atau kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Tapi mujizat yang Allah berikan kepada Nabi itu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Bukan berarti kita mengangkat Nabi sama dengan Tuhan atau selevel dengan Tuhan atau anaknya Tuhan, sebagaimana orang Nasrani mengangkat Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan. Ini adalah perkara yang tidak dibenarkan. Karena apa? Karena Allah sendiri mengatakan bahwa Isa itu adalah hamba dan rasulnya. Begitu juga Allah SWT mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan rasulnya. Oleh karena itu kita harus mensikapi Nabi sebagai hamba dan rasulnya. Jangan kita meminta-minta kepada Nabi, meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Kita meminta, berdoa, kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya, ikhwatal Islam, azakumullah, ya, terkait tentang ya pembahasan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Jadi kita bersifat pertengahan, ya, tidak juga merendahkan Nabi, ya, tidak menustakan Nabi karena beliau adalah Rasul. Kita harus mengikuti jalan beliau karena jalan beliau adalah jalan keselamatan, ya, dan juga kita tidak mengangkat Nabi berlebih-lebihan sehingga mengangkat beliau sebagai Tuhan atau memiliki sifat-sifat ketuhanan, itu juga tidak dibenarkan. Ya, barangkali ini bisa saya sampaikan, ada sekitar 20 menit ke depan, ya, pada para peserta sekalian yang mau bertanya, silakan bisa secara langsung bertanya atau lewat chat juga boleh. Kalau sekiranya ada kata-kata saya yang salah, tolong diluruskan. Jika ada yang menambahkan terkait masalah ini, silakan. Ya, silakan kalau bertanya. Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Ya, jadi saya tambah sedikit ya. Kalau belum ada bertanya, saya tambah sedikit ya. Jadi ikhwatul Islam azakumullah. Jadi sekali lagi ya, kita harus introspeksi diri kita masing-masing semua. Apakah kita betul-betul telah memposisikan Nabi sebagai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu sebagai hamba dan Rasulnya, atau kita memposisikan Nabi itu yang berlebihan. Ini harus kita menjadi introspeksi diri kita. Ya, jadi sekali lagi segala ibadah termasuk doa itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan kita berdoa kepada Nabi. Ya, jangan kita berdoa kepada Nabi. Berdoa hanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, berdoalah kepada aku, niscaya aku akan perkenankan doa kalian. Jadi berdoa itu kepada Allah, bukan kepada Nabi. Ya, betul nanti Nabi di hari akhirat akan memberikan syafaat nanti kepada orang-orang yang beriman. Tetapi memohon syafaat itu bukan kepada Nabi, meminta syafaat kepada Allah agar Allah memberikan syafaat kepada Nabi untuk kita, itu maksudnya. Bukan kita meminta kepada Nabi. Bagaimana contohnya kita minta kepada Nabi? Itu salah. Ya, wahai Nabi,
ya wahai Nabi, ya tolonglah aku. Itu tidak boleh karena Nabi itu sudah meninggal dunia. Yang tempat meminta itu hanya kepada Allah. Ya Allah, ya berikanlah ya Allah syafaat kepada Nabi untukku ya Allah. Begitu. Ya syafaat kita insya Allah akan diberikan syafaat pertolongan oleh Nabi di hari akhirat. Tapi ketika di dunia kita meminta kepada Allah bukan kepada Nabi. Ya, begitu. Jangan kita meminta kepada Nabi, wahai Nabi, tolong aku, berikan syafaat kepada aku. Tidak boleh. Doa itu harus ikhlas mata-mata ditujukan kepada Allah. Ya, begitu. Ya, jadi atau juga jangan, wahai Nabi, tolong aku, wahai Nabi, saya mendapatkan musibah sekarang ini. Boleh. Kita mintanya kepada ya Allah, bantulah aku ya Allah. Saya ini dalam keadaan kesusahan ya Allah. Saya kena musibah. Begitu. Ya, tidak boleh kita katakan, wahai Nabi, bantu aku, Nabi sekarang, Nabi. Nabi sudah meninggal dunia. Nabi itu bukan Tuhan. Ya, yang ada kita berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kita berselawat kepada beliau. Gitu. Adapun minta pertolongan, ya ketika beliau sedang meninggal dua tidak bisa. Ya, kalau sahabat minta pertolongan kepada Nabi ketika eh, Nabi ada bersama dengan sahabat dan jika Nabi mampu melakukannya, Nabi lakukan. Tetapi kalau ada perkara-perkara yang di luar kemampuan Nabi, maka tidak bisa. Contoh misalnya, wahai Nabi, berikanlah saya keturunan, saya belum punya anak, nggak bisa. Nggak boleh itu syirik namanya. Harus kita minta kepada Allah, ya Allah, saya sudah menikah, ya Allah, belum punya keturunan, ya Allah, berikanlah saya anak-anak yang soleh. Begitu, ya. Ya, paham ya, jelas ya. Bagaimana kita mensikapi Nabi ya? Ya, ya. Demikian ya. Ini sudah ada yang masuk ini pertanyaan ya lewat grup chat ini. Bagaimana hukum berzanji yang biasa dilakukan pada acara seperti pernikahan dan lain-lainnya? Ya, ya. Tentang hukum berzanji ini, ya sekali lagi ya itu eh, tidak pernah dilakukan ya di zaman Nabi, para sahabatnya, para ulama-ulama salafus saleh tiga generasi pertama yang terbaik itu tidak pernah dilakukan berzanji ini. Ini berzanji ini nanti ada saya kurang tahu tepatnya pada abad keberapa. Yang penting bukan di abad-abad yang utama ya, bukan abad ketiga Hijriah itu. Iya. Sekarang kita ingin mengetahui dulu apa isi daripada berjanji itu, apa isinya itu berjanji itu. Yang kedua, apakah berjanji itu dianggap sesuatu yang wajib dibaca ketika harus ada pada acara pernikahan atau yang semisalnya, apakah dia wajib dibaca? Kalau dia wajib dibaca, maka itu harus mendatangkan dalil. Apa dalilnya dulu? Mesti wajib dibaca. Ya, dalam masalah ibadah itu harus mendatangkan dalil. Ya, tidak bisa kita mengada-ada. Harus dalilnya dulu. Ya, kalau dikatakan abdolnya juga harus begitu. Apakah wajib atau sunnah atau abdol itu harus berdasarkan dalil. Ya, apalagi kalau mengatakan tidak sah itu tidak ada berkahnya pernikahan kalau tidak ada berjanji, itu juga harus mendatangkan dalil. Jadi kata-kata berkahnya, apalagi wajib, apalagi sahnya, tidak sahnya, atau utamanya, ya, atau sunnahnya itu semua harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan dalil. Yang kedua juga kita harus tahu juga apa isi daripada berjanji itu. Ya, apakah isinya itu tidak ada gulu terhadap Nabi, tidak ada pujian-pujian yang berlebihan kepada Nabi. Ya, Allah alam bisawab. Jadi kita harus dulu juga memastikan kepada orang yang melaksanakan itu apakah dia itu satu yang wajib, ya, yang harus dibaca atau misalnya tidak sah atau tidak berkah misalnya, itu perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, demikian. Ya, ada lagi yang bertanyakan? Ya, silakan. Tidak ada ya, sudah cukup ya. Baik, kalau cukup, insya Allah kita cukupkan ya pertemuan kita pada hari ini. Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian akidah
di jam yang sama insya Allah di pekan depan di hari Sabtu, dan insya Allah ya kita akan bertemu lagi di lain kesempatan di pekan depan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta kajian. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya mempelajari agama Allah ini, khususnya masalah akidah ini. Ya insya Allah segala eh, waktu kita, tenaga kita untuk ikut dalam kajian ini, insya Allah semua akan bernilai ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhlaskan niat kita semata-mata mencari ridho ridho Allah dan pahala di sisinya. Dan kami juga mengucapkan syukran kepada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kajian rutin kita ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada donatur kita ini keberkahan rezeki dan usaha-usaha mereka. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada segala kekurangan dan kekhilafan, kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanak. Ini ada rekamannya, insya Allah saya akan kirimkan rekamannya di grup-grup yang ada. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.